Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan menayangkan bab sholat sunnah rawatib. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas materi tentang sholat sunnah rawatib, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu itu disebut atau dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Munfarid itu dilakukan atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh dilakukan berjamaah ya. Setelah kita mengetahui atau mengenal sholat sunnah rawatib, selanjutnya kita akan melihat pembagian dari sholat sunnah rawatib tersebut. Sholat sunnah rawatib di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkad. Apa itu sholat sunnah mu'akkad? Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, atau sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Apa saja yang termasuk sholat sunnah mu'akkad dalam sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, atau bisa dinamakan qobliyah zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur, atau dinamakan ba'diyah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib, atau dinamakan ba'diyah maghrib. Selanjutnya yaitu sesudah sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya, atau dinamakan ba'diyah isya. Yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau qobliyah subuh. Selanjutnya pembagian yang kedua yaitu ada sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah 4 rakaat sebelum sholat asar, atau qobliyah asar. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, atau qobliyah maghrib. Di sini bisa mengingat kalau sebelum sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu dinamakan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sedangkan tadi yang 2 rakaat sesudah maghrib itu termasuk sholat sunnah mu'akkad. Kita lanjutkan lagi. Sholat sunnah ghairu mu'akkad yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum sholat isya, atau qobliyah isya. Perlu diperhatikan bahwasannya ada beberapa waktu dari sholat sunnah rawatib yang tidak boleh dikerjakan atau haram dikerjakan. Yang pertama, setelah sholat subuh itu tidak ada, atau tidak boleh, atau haram. Yang kedua, setelah sholat asar itu tidak boleh mengerjakan sholat sunnah, tidak boleh ya. Setelah kita tahu pembagian dari sholat sunnah rawatib, kita melangkah kepada niat.
Di sini Bapak hanya menyertakan beberapa niat saja. Nanti anak-anak bisa dilihat di buku paket atau di lembar kerja siswa masing-masing anak-anak. Di situ insya Allah sudah terdapat semuanya niat-niat sholat sunnah rawatib. Yang Bapak buat contoh yaitu niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan. Qobliyatan tadi artinya apa anak-anak? Ya betul, sebelum, artinya sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya saya atau aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Contoh yang kedua Bapak ambil, yaitu dari niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Tadi sebelum, sekarang sesudah, agar anak-anak bisa membedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya aku atau saya niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Ini adalah sedikit contoh anak-anak. Nanti anak-anak bisa dilihat di buku paket dan di lembar kerja siswanya. Di situ ada sedikit materi juga, silakan dibaca anak-anak. Yang terakhir yaitu tentang hikmah dari sholat sunnah rawatib. Di sini ada beberapa hikmah yang apabila anak-anak semua mengerjakan sholat sunnah rawatib, ini ada hikmahnya. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dari hikmah sholat sunnah rawatib, yaitu dapat menghapus dosa kita yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Yang ketiga, mencegah perbuatan buruk. Yang keempat, pahalanya lebih daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan anak-anak, pahalanya, alangkah besarnya pahala sholat sunnah rawatib tersebut apabila kita melakukannya. Yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah. Dan yang terakhir, apabila rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam 1 hari, akan dibangunkan rumah di surga. Betapa bahagianya kalian semuanya. Oke, sampai di sini sedikit materi tentang sholat sunnah rawatib. Anak-anak di rumah silakan diulas kembali atau dibaca lagi bukunya, buku paket atau lembar kerja siswa. Barangkali di situ ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Class. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.